mau jadi uang malah jadi. Tapi kalau aku dan bapak tuh begitu nih, kalau anak-anak yang tahu pasti itu banyak cicingnya itu. Makanya aduh, kenapa ini kalau saya kayak gara karena cincongnya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Yuk. Ya, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bisa, Pak. salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa kembali di mata kuliah Bahasa Melayu Klasik. Di sini alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan jaringan Zoom ya. Walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung, saya harapkan di pertemuan ini dapat meringkas keseluruhan materi yang sudah saya berikan, baik di dalam rekaman ya, ataupun di dalam di rekaman video itu. Kemudian nanti terkait dengan tugas akhir ataupun untuk pengganti ujiannya ya. Tapi terserah Anda memang mau ujian berbentuk online, nanti saya akan share linknya, atau berbentuk tugas. Saya tanyakan pada Anda, bagaimana? Untuk Meet-nya, apa yang Anda mau? Halo? Kalau bisa kita diskusikan sama teman-teman dulu. Mau didiskusikan? Boleh. Tapi yang jelas ini di absen yang sekarang ini sudah saya bukakan untuk kalau yang menginginkan tugas, sudah ada untuk menguploadnya di bagian absen. Tapi kalau nanti berarti bisa dipending dulu untuk isi absennya hingga sampai nanti ketua tingkatnya mengabarkan kepada saya bahwa Anda inginkan tugas atau ujian online, mengisi isian online yang saya sebar. Oke, jadi nanti setelah perkuliahan hingga sore lah, hingga sebelum maghrib saya terima kabarnya dari Anda ya. Jadi absennya nanti ya, link absennya masih terbuka untuk 2 hari ke depan ya. Tuh. Kalau itu berbentuk tugas, tapi kalau nanti Anda menginginkan soal online, itu hanya ditutup sekitar 1 jam saja waktunya. Jadi online-nya dibuka dan 1 jam pengerjaan. Tapi kalau tugas 2 hari saya bukakan untuk Anda mengerjakan tugas. Oke, sepakat ya? Iya, Pak. Oke, saya mulai aja materi ya. Iya, Pak. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait bahasa ya. Melulu tentang bahasa Melayu klasik ini, yaitu terkait dengan kajian linguistiknya. Karena di sini perlu bagi Anda, walaupun memang ini bagi kita tidak begitu sulit karena merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi sebagian besar itu hampir sama. Jadi tapi permasalahannya nanti ada di karya klasiknya itu sendiri. Karya klasiknya itu berkaitan dengan aksara yang sudah kuno, kemudian bahasanya sepertinya sudah bahasa lama. Jadi ketika Anda mengkaji nanti kajiannya yang klasik, bahasa Indonesia yang klasik, ya berkaitan dengan kalau memang waktu itu masih digunakan bahasa Indonesia yang belum sempurna, yang belum disempurnakan, berarti berkaitan dengan bahasa Melayu, baik itu karya sastranya ya, yang berupa puisi, prosa ya, yang kemarin pernah saya lihatkan di contoh di rekaman betapa sulitnya pengkajian tentang kajian klasik atau kuno ya, terutama berkaitan dengan aksara. Makanya ada salah satu pertemuan adalah
terkait bagaimana membaca aksara kuno tersebut. Nanti di akhir saya akan berikan bahwa mata kuliah ini penting untuk pengkajian nantinya Anda ketika mengkaji karya klasik. Namun yang pokok perlu kita ketahui di dalam bahasa Melayu ini, kalau vocabulary itu terkait pemahaman kosakata juga penting. Nanti bisa Anda cari kamus Melayu ya. Namun berkaitan dengan tata bahasa itulah yang memang harus kita kuasai, terutama berkaitan dengan kata kerja atau verb-nya ini. Jadi kata dasarnya kita harus bedakan kata kerja itu ada yang dasar, ada yang sudah mengalami epiksasi ataupun ditambahkan partikel, misalkan menjadi berubah. Misalkan asalnya pukul, berubah menjadi memukul ya. Berubah memukul itu berakibat di sini juga dijelaskan menurut literatur buku ini bahwa nanti akan berubah artinya. Misalkan seperti kata pukul, itu kata dasarnya pukul ya, berarti keadaan kata kerja untuk orang yang memukul itu. Ketika aktif, kegiatan kerjanya aktif, itu ditambahkan kata ditambahkan partikel me atau awalan me menjadi memukul. Ketika pasif itu artinya yang menjadi objek ya, menjadi objek berarti ditambahkan awalan di menjadi dipukul. Buat kita yang bahasa Indonesia untuk kaitannya dengan tata bahasa ini mudah ya bagi kita ya, tidak akan kesulitan insya Allah, dan itu bisa dibuktikan di karya sastranya ataupun di tulisan-tulisan klasik masa lalu. Dan kenapa di Sulawesi Tenggara ini juga perlu Anda mengkaji tentang mata kuliah bahasa Melayu klasik ini, karena ini berkaitan dengan kebanyakan karya ataupun peninggalan dalam bentuk karya sastra, misalkan peninggalan dari Kesultanan misalkan salah satunya yang banyak menggunakan bahasa, ada yang bahasa daerah namun juga banyak menggunakan bahasa Melayu dan ditulis menggunakan aksara Arab. Jadi Arab Melayu ini cukup identik ya, kaitannya dengan karya di Kesultanan ya, terutama di Sulawesi Tenggara ini terdapat Kesultanan Buton. Jadi tentu saja terkait peninggalan karya sastra diperlukan pemahaman tentang bahasa Melayu klasik selain bahasa daerah seperti itu. Jadi nanti lebih lanjutnya akan ada kuliah lanjutan di bahasa Melayu dan bahasa dan sastra Melayu. Nanti lebih jauh lagi lompat setelah kita mengkaji bahasanya seperti ini, kita lompat juga kaji di karya sastranya, dan lebih jauh lagi dari sastra bahasa dan sastra Melayu adalah pengkajian filologi yang insya Allah nanti akan bertemu lagi mata kuliahnya dengan saya, yaitu berkaitan dengan naskah kuno atau teks-teks yang sudah kuno. Jadi setelah bisa Anda rewind kembali materi saya yang di rekaman terkait verb, kemudian terkait juga dengan adverb atau kata keterangan, kemudian berkaitan juga dengan partikel, kemudian contoh-contoh yang ada seperti yang sudah saya jelaskan, nanti berubah dari kata dasar itu menjadi banyak sekali kata bentukan ya. Misalkan dari kata lari ya, kata lari ya. Kata dasar saya lari. Nah, itu kata dasar ya, saya digunakan saya lari. Berarti saya lari gitu ya. Kemudian larilah dia, menerangkan bahwa dia sedang berlari. Kemudian berlari, sedang ya. Berlari. Sedang apa dia? Dia sedang berlari. Kemudian ada lagi ditambahkan dengan kata dasar larinya 2 kali, misalkan menjadi berlari, lari ya. Berlari, lari artinya dia melakukan lari yang berulang gitu ya. Berlari,
lari. Jadi dari satu kata dasar menjadi bentukan kata yang banyak. Untuk kita yang menggunakan satu rumpun Melayu ini, kita tidak kesulitan dalam pembentukan ini. Ini yang saya ambil bukunya memang dari literatur barat yang cukup buat mereka ini cukup menyulitkan seperti itu ya. Kemudian ketika untuk katanya berkaitan dengan waktu ya, ataupun tense atau dalam bahasa asing tense, kita cukup mudah dan sederhana, kita cukup tambahkan dengan kata sudah bagi yang lampau, sedang ketika sedang dilakukan, dan mau atau hendak atau akan ketika akan dilakukan. Saya sudah lari misalnya. Atau yang pekerjaannya selesai dilaksanakan, saya sudah lari. Ketika belum, saya mau lari. Kemudian saya hendak lari. Kemudian dia akan lari, itu yang akan datang. Dan ada membentuk perintah. Jadi memang dalam hal pengkajian suatu bahasa ini, termasuk ini bahasa Melayu klasik ini, harus dipahami bentukan atau bagaimana gramatikanya. Dan kita memahami bagaimana perubahan gramatikanya, apa kajian gramatikanya, tentu saja kita akan menguasai bahasa tersebut. Cuman di sini memang kaitannya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu klasik itu kaitannya dengan logat ya, berbeda. Misalkan saya, sahaya di sini tuh hendak gitu kan, akan, mau kayak gitu. Jadi berkaitan dengan logat. Tapi di sini dalam bentuk pembentukan kata kerjanya hampir sama. Jadi di sini misalkan dia telah lari, dia sudah lari, dia mau lari gitu kan. Dia akan lari atau dia akan berlari seperti misalkan yang sudah disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada bentukan ke dalam kata perintah. Kata perintah ini seperti misalkan lari, larilah, makan, makanlah. Jadi menyuruh orang yang diajak bicara yaitu untuk makan atau lari. Terus ketika ditambahkan dengan akhiran, ditambahkan awalan dan diakhirkan ya, ada akhiran. Melarikan berarti sudah tidak lagi kegiatannya memang aktif namun membutuhkan objek. Tadinya hanya lari, kita tidak membutuhkan objek, kita hanya lari ya, suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan objek, kita hanya membutuhkan mungkin keterangan tempat. Saya lari di lapangan, misalkan seperti itu. Saya lari di jalan, misalkan. Tidak membutuhkan tempat, tapi ketika ditambahkan akhiran kan, melarikan. Nah, melarikan apa? Ini sudah berubah menjadi transitif. Kemudian yang lainnya ya. Kalau ini ada larian, berarti berubah menjadi kata benda. Dari kata kerja berubah menjadi kata benda. Misalkan pelari. Pelari itu orangnya. Misalkan pelarian, berarti tempat pelari. Kemudian larian di sini ada ya. Jadi sebuah lari katanya. Di dalam bahasa Melayu tersebut. Terus ada juga misalkan yang aktif asalnya berlari, tambahkan an, akhiran berlarian, akhirnya pada ya. Jadi ada arti pada. Ini membentuk makna yang berbeda antara satu kata kerja yang satu ketika sudah diubah menjadi berubah. Ditambah lagi double kata dasarnya diulang kemudian ditambahkan awalan dan akhiran. Berlari, larian. Berarti saling ya. Ini berubah lagi. Tapi insya Allah nanti kalau insya Allah Anda jadi sarjana bahasa atau sastra Indonesia berkaitan dengan hal-hal semacam ini sudah menjadi pengkajian Anda nantinya kalau di bidang linguistik ya, bahwa Anda akan berhadapan dengan bagaimana pembentukan kata atau jabatan kata, kemudian berkaitan juga dengan nanti morfologi kata, sintaksis pembentukan kalimat, kemudian semantik ataupun berkaitan dengan makna yang berubah ya, makna dari yang satu ke makna yang lainnya. Jadi di sini diperlukan juga kita melihat dari bahasa lampau juga, bagaimana historinya, sejarahnya kata ini,
asalnya dari kata apa, seperti itu. Anda belajar di jurusan sastra Indonesia, apa arti sastra, kemudian berasal dari bahasa apa. Itu sebagai pakar bahasa itu harus memang paham bagaimana pembentukan menjadi subjek dari kata kerja, misalkan lari menjadi pelari, seperti itu. Tadi berlari, larian, berarti maknanya berubah menjadi saling. Ya. Kemudian ada kata kalarian, ini agak memang beda ya. Ketika kita bahasanya sudah disempurnakan, jadi tidak ada kata yang tidak baku ataupun yang masih ambigu. Ambigu itu maknanya kita tidak jelas apa, misalkan kelarian. Nah, kelarian apa ya? Seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia apa ya gitu. Kalau bahasa Melayu lama ternyata ada kelarian. Artinya katanya di sini adalah sebuah act of running, yaitu sebuah menggambarkan perbuatan dari lari itu. Misalkan kelarian, oh begitu larinya dia, gitu itu. Kalau di kita mungkin kita akan artikan dalam bahasa Indonesia, oh larinya cepat dia. Jadi bagaimana si larinya itu, gitu ya. Ternyata dalam bahasa Melayu lama yang belum kita disempurnakan dalam bahasa Indonesia ada istilah kelarian. Mungkin di telinga kita ini apa itu artinya? Namun nanti akan ketemu di objek naskah kuno ataupun bahasa lama kita akan temukan. Pelari ada ya, pelarian ada di kita, dilarikan ya pasif tapi membawa objek. Dilarikan yaitu berarti dilarikan pasif dan apa yang dilarikan. Nah, seperti itu ya. Ada dilarikan nia ya, seperti itu. Kemudian terlari. Nah, itu juga agak janggal buat kita karena tidak biasa dengan bentukan ter. Kalau ditambahkan ter biasanya menjadi sangat ya. Misalkan jadi lampau, terlampau atau terhebat, seperti itu menjadi lebih gitu ya. Ada ter juga artinya ketika ditambahkan dengan kata kerja, itu artinya menjadi tidak disengaja. Misalkan kata bawa, terbawa menjadi artinya tidak disengaja tidak tersengaja dibawa. Itu untuk pembentukan kata kerja yang insya Allah saya yakin sekali bahwa kalau kita yang rumpun Melayu tidak akan kesulitan ketika berkaitan dengan pembentukan dari kata dasar, kata kerja dasar menjadi kata kerja lainnya ataupun nanti berubah menjadi kata benda ya. Berubah kata benda ya dan pembentukannya dengan penambahan awalan ataupun akhiran tersebut. Namun ini dari pokok pembelajaran kita di mata kuliah ini adalah pemahaman ini. Pemahaman tentang bagaimana gramatika bahasa Melayu klasik ini. Bahasa Melayu atau bahasa Melayunya yang lama ya. Seperti itu. Kita akan lihat kaitannya dengan sebuah karya. Ini adalah sebuah karya yang temukan di Kesultanan Buton ya, atau di daerah Buton. Bahasanya Melayu campur Arab. Nah, bagaimana kita dihadapkan sebagai seorang ahli bahasa, sastra, dihadapkan dengan karya sastra yang datang dari abad ratusan tahun yang lalu. Dan isinya berkaitan dengan sejarah kita. Artinya kita dituntut apa pertama yaitu pembahasan dalam hal perbedaan antara aksara yang kita gunakan sekarang dengan aksara yang lalu digunakan oleh para leluhur kita. Seperti ini menggunakan aksara namun bahasanya Melayu. Mari kita akan coba baca ya. Ini terdapat baris. Jadi yang hal digunakan ini salah satu contoh saja bahwa
apa sih gunanya ketika suatu mata kuliah diadakan di dalam suatu program studi ya. Melayu klasik ya berkaitan dengan ini, berkaitan juga dengan bahasa dan karya sastra Melayu lama ataupun dari peninggalan bangsa kita di masa lalu. Ini di aksara, nanti Anda bisa lihat ya rekaman video untuk cara membaca aksara pegon, penting itu untuk dapat membaca karya sastra Melayu. Di sini tulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini tulis lagi baris kedua Alhamdulillahi ya. Terus ini bahasa Arab ya, masih bahasa Arab awalnya. Lil Islam, yaitu untuk Islam. Baru di sini Melayu. Nah, jadi zaman dulu itu bisa saya katakan bahwa interaksi ataupun ketika terutama di abad 18 sampai abad 9 Masehi itu memang banyak dipergunakan aksara Melayu dan kaitannya berkaitan dengan Islamisasi, dengan kegiatan keislaman ya, ataupun penyebaran Islam ataupun pengajaran agama Islam di beberapa daerah di Indonesia yang berbentuk dulunya dari kerajaan Hindu-Buddha berubah menjadi kerajaan Islam yang pada akhirnya banyak karya-karya sastra termasuk di Buton di Sulawesi Tenggara ini yaitu menggunakan bahasa Arab dan aksara Arab kemudian bahasa Melayu ya. Kita coba lihat di sini setelahnya artinya. Ini bahasa Melayu kan. Artinya segala puji. Nggak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya? Wah, kelihatan gambarnya, Pak. Sebentar ya. Tidak ada yang muncul, Pak. Kelihatan gambar, Pak. Sudah kelihatan? Sudah bisa kelihatan? Sudah bisa terlihat? Pada kesempatan kali ini, materi yang sudah saya berikan semoga bisa dipahami, kemudian bisa dipelajari dengan baik. Saya masih lihat juga minat baca, kemudian minat kita untuk belajar, tonton dari awal sampai akhir itu harus ditingkatkan terkait pelajaran karena untuk menunjang skill kita, karena tidak hanya berkaitan dengan nilai, namun kita juga harus mengisi diri kita dengan ilmu ya, untuk bekal ketika kita nanti insya Allah Anda menjadi ahli di bidang bahasa dan sastra. Kita memilih bidang ini, tentu saja kita harus siapkan semua bekal pengetahuan dan ilmu yang ada dengan baik, walaupun kita terbatas dalam segi keadaan sekarang ini terkait wabah, mudah-mudahan segera berakhir, kita tetap sehat walafiat, dan kita bisa tetap meningkatkan kemampuan diri walaupun menggunakan media online seperti sekarang ini, ataupun rekaman materi dari guru-guru kita, dan semoga saya juga ijazahi insya Allah nanti kalau Anda terkait absen, kemudian pertemuan ikut, kemudian tugas nanti mengumpul, insya Allah kalau terkait nilai tidak akan ada masalah. Jadi perlu diketahui bahwa nanti kasih tahu juga teman Anda, ada yang misalkan yang terlewat, silakan untuk segera sebelum nanti akhir dari perkuliahan semuanya sudah selesai. Artinya ketika mengikuti semua proses, insya Allah terkait nilai oke. Tapi saya harus ingatkan juga di sini bahwa selain kita ijazahi nilai, ya tentunya ijazahi dengan kemampuan ilmu ini, ya mudah-mudahan jadi penerus sebagai ahli di bidang bahasa dan sastra, terutama pengkajian karya sastra klasik, ya, yang mungkin sekarang ahlinya cukup kurang, ya. Tapi insya Allah dengan keberlanjutan kita mau belajar, kita mau memahami ilmu, mudah-mudahan menjadi
pintu gerbang untuk kesuksesan kita di masa depan. Ya, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kalau ada salah kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.